السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan juga mendengarkan sabda Rasul-Nya, sehingga kita melaksanakan atau menunaikan salah satu kewajiban kita untuk menuntut ilmu syar'i, mengikis kejahilan dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat mulai dari niat kita ke tempat ini, kemudian duduknya kita di tempat ini juga, kemudian sampai kita kembali ke tempat masing-masing sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya. Amin ya Rabb. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan beberapa muqaddimah tentang Ismullahi Al-Mannan, juga beberapa contohnya, di mana contoh-contoh yang saya ambil dari berbagai rujukan saya kira cukup untuk mengenalkan kita dengan Ismullahil Mannan, sehingga kita kembali kepada buku kecil ini, buku mini ini, di mana secara syarak atau menurut istilah Al-Mannan yaitu zat yang memberi nikmat dan mengaruniakan keutamaan atau kelebihan kepada para hamba sebelum diminta. Berapa banyak dalam hidup kita mengalami atau mendapat rezeki nomplok katanya, atau rezeki mendadak, orang lain mengatakan demikian. Namun kesemuanya itu adalah bukti daripada asma Allah atau asma Allah Al-Mannan. Al-Mannan di sini adalah zat yang memberikan nikmat tanpa membangga-banggakan atas pemberian tersebut. Juga berarti zat yang berinisiatif memberi sebelum diminta, maksudnya.
yang mengaruniakan kepada para hambanya ciptaan. Ada dari kita yang meminta untuk diciptakan oleh Allah? Tidak ada. Tahu-tahu melek sudah ya, ada di ABM atau ya, melihat dunia. Kemudian rezeki ya, di mana makna rezeki seperti telah kita bahas dalam ya, asma Allah Ar-Rizq, Ar-Razzaq atau Razik, ataupun asma-asma yang lainnya, tidak hanya berupa materi atau harta, kesehatan, ilmu dan lain-lain, itu juga rezeki. Termasuk juga keamanan di sini. Dan juga zat yang mencurahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada hamba tadi atau kepada mereka, baik lahir maupun batin. Nikmat ketenangan yang mungkin sedikit dari kita menganggapnya sebagai nikmat. Ya. Ini termasuk bagian daripada nikmat batin tentunya, di mana kalau kita melihat tentunya tidak perlu jauh-jauh sekarang dengan ya, medsos yang ada, kita tahu bagaimana ya, kekacauan yang ada di dunia di titik manapun. Dan alhamdulillah dengan ya, segala yang ada ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai pula nikmat atau ketenangan ya, lahir maupun batin. Kemudian di antara anugerah yang paling besar dan sempurna serta paling bermanfaat, bahkan merupakan pokok kenikmatan, adalah hidayah memeluk Islam dan karunia iman. Itu di dunia. Itu di dunia. Yaitu kita memeluk Islam, bahkan terlahir sebagai muslim dari kedua orang tua yang muslim. Itu sekali lagi adalah nikmat yang paling sempurna bagi kita. Nikmat yang lain terkejar. Dunia, pangkat dan lain bisa terkejar, tapi nikmat Islam tak terkejar dan tak tertukar. Tak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di sini dalam memberikan karunia-karunia-Nya. Nantinya karunia yang bakal diraih oleh seorang mukmin nantinya juga adalah berupa surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya atas rahmat Allah dan kemurahannya. Karena amal kita semaksimal apapun, sebanyak apapun, sebenarnya kalau ditakar, kalau ditimbang ya, tidak sepadan dan jauh dari kata sepadan untuk mengantarkan kita masuk surga, membeli tiket surga. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu ya, itulah yang menjadi ya, pendorong kita untuk masuk surganya. Kemudian Allah Al-Mannan sebagai pemberi nikmat juga dalam hal mengutus Rasulnya, sehingga Rasul-Rasul tadi ya, sebelum kita dan juga kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki dan menolong para hambanya agar menaati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di awal-awal dakwahnya ketika Rasulullah SAW mendakwahi kaumnya ya, di mana kaumnya pada saat itu berada di masa kejahiliahannya, meskipun juga dunia sekitarnya bahkan seluruh dunia juga dalam kejahiliaan. Namun karena Nabi dan Rasulnya diutus di tengah ya, masyarakat Arab yang memberikan istilah ya jahiliyah seperti itu, maka itulah yang kemudian melekat. Namun
sekali lagi kalau kita membaca sejarah juga seluruh dunia pada saat itu memang sangat membutuhkan nabi dan rasul. Kemudian dengan itulah ya, dengan rasul itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada makhluknya, kepada hambanya, juga ditambah dengan kitab sucinya dan seterusnya. Dan Allah pula yang kemudian melipat gandakan balasan hamba-hambanya yang taat tentunya ya. Di antara keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu kebaikan bernilai 10 kali lipat sampai kemudian 700 sampai kemudian tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan karunia-Nya, pahalanya kepada hamba tadi ya, dengan berlipat-lipat. Kalau pakai kalkulator jebol kalkulatornya ya. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Semua itu yaitu karunia-karunia lahir maupun batin di dunia maupun nanti yang menunggu mukmin di akhirat berupa surga dan kenikmatannya adalah karunia dan kedermawanan Allah semata. Tidak ada jasa seorang pun. Tidak ada jasa seorang pun, karena Allah pemberi anugerah yang agung dan melimpah. Hanya Allah sajalah pemberi kehidupan, akal, kemampuan berbicara, mendengar ya, juga rupa terbaik, dan juga memperbanyak pemberian-pemberian yang lain yang kalau kita duduk menghitung-hitungnya ya, umur kita tidak bisa. Umur kita habiskan untuk menghitung nikmat Allah kepada kita, tidak akan selesai nikmat Allah kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian ya berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya manfaat beriman kepada asmanya Al-Mannan? Tentunya banyak sekali, di antaranya yang pertama cinta dan rasa syukur kepada asmanya Al-Mannan atas semua karunia-Nya yang tak terhitung ya. Dengan ya, penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama ya, barusan atau sebelumnya, maka tentunya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa syukur kita kepadanya akan bertambah dan kesadaran kita pun juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, merasa tenang dan mengakui kelemahan diri yang seandainya diserahkan satu urusan kepada seorang hamba dengan tanpa pertolongan Allah, walau sekejap mata, tentu hamba tersebut akan kecewa, merugi dan binasa. Maka bimbingannya lah semata yang menuntun dan memudahkan segala perkara ya. Meskipun kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepandaian misalnya ataupun yang lainnya, sehingga kita mampu mengatasi, menyelesaikan satu masalah, problem dan sebagainya, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Jangan kita jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah Qarun yang ke berapa, yang kesekian, jilid ke berapanya. Karena ketika Qarun diingatkan oleh kaumnya tentang nikmat Allah atas dirinya, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilm. Aku ini berhasil sukses seperti yang kalian lihat karena kepintaranku, karena aku punya ilmu ya.
Namun tentunya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Qarun tadi memang disebutkan ya dalam beberapa riwayat memang punya ya kelebihan atau kemahiran dalam ilmu kimia ya, sehingga debu bisa diolah menjadi emas. Dikatakan seperti itu. Itulah kadar ilmu si Qarun di masa itu, bayangkan. Makanya dia GR atau takabur dengan kelebihan yang dia miliki itu. Padahal ya mungkin di sini ada mahasiswa kimia. Nah, ala kulli hal, sekali lagi kita selaku mukmin hendaknya mengembalikan ya kelebihan yang kita punya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan pandai-pandailah mensyukurinya. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat atau kelebihan itu tadi. Sebab apa? Sepandai apapun di sini dikatakan ketika dipasrahkan kepada hamba yang lemah, maka kita akan kecewa. Kadung berharap ya, ternyata kemudian tidak seperti yang diharapkan, yang ada hanya kecewa. Itulah bergantung kepada makhluk seperti itu ya, dari berbagai sisi ya. Kalau kita terlalu banyak berharap kepada makhluk, maka kita akan kecewa, kemudian merugi juga, dan bisa-bisa berakhir dengan kebinasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Al-Mannan. Karena Allahus Samad, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung ya. Allah lah sebagai Al-Mannan, pemberi segalanya kepada kita. Kemudian yang keempat, menjauhi rasa pamrih, riya, menyakiti fakir miskin dengan mengungkit-ungkit pemberian ya. Sini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam beberapa ayatnya tentang ya wala tamnun tastakthir, misalnya. Jangan kalian memberi hanya untuk mendapatkan lebih sebagai pancingan. Ada orang ngasih, memberi, tapi dia ingin berharap double kembalinya. Nah, ini alamat atau tanda-tanda pamrih atau tidak ikhlas dalam pemberian. Juga ya, Allah melarang ya pemberian sedekah itu dengan al-manni wal adha ya, dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Gangguan dalam rangka menyebut-nyebut pemberian tersebut. Ini tentunya bagi kaum du'afa atau penerima tentunya menyakitkan. Dan asma Allah Al-Mannan tentunya mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat yang buruk ini. Kemudian yang kelima, berkenaan dengan Al-Mannan di sini juga ada korelasinya dengan satu nama patung di masa jahiliyah yang disebut dengan Manat. Ya. Di mana Manat ini di masa jahiliyah adalah salah satu patung, 3 patung yang dikenal, ya. Yaitu bentuk muannasnya, bentuk perempuannya. Al-Mannan itu mudzakarnya, Al-Manat itu bentuk perempuannya. Sebagaimana Al-Aziz itu bentuk laki-lakinya, Al-Uzza, patung Al-Uzza adalah bentuk wanitanya. Naam. Jemaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, dengan demikian kita selesaikan pembahasan tentang asma Allah Al-Mannan. Kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Wasi'.
zat yang maha luas. Ya, asma ini disebutkan ya, dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. 7 kali bergandeng dengan alim, asma Allah Al-Alim. 1 kali bergandeng dengan asma Allah Al-Hakim, kemudian menyendiri. Nah, di sini pada surah Al-Baqarah 115 disebutkan ya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah lah ya, timur dan barat, kemanapun kalian menghadap, kalian niscaya akan mendapati wajah Allah di situ. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Mungkin kita bertanya-tanya, apanya yang luas? Nanti kita akan ketahui. Al-Wasi' di sini berarti adalah zat yang maha luas. Tak ada titik berhenti dan ataupun tepi dalam hal kerajaannya, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar di ilmu fisika mungkin ya, ilmu perbintangan ya, bagaimana ya luasnya ya, alam semesta ini ya, galaksi dan sebagainya. Di situ adalah bagian dari kerajaan Allah, bagian. Untuk menempuh satu titik bintang butuh sekian ribu cahaya, kecepatan cahaya katanya, ingat-ingat lupa dulu. Taib, itu bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperberapanya, wallahu a'lam. Jadi kemudian jika dibandingkan dengan makhluk yang ada seperti itu, ada bumi berupa titik atau apa kira-kira? Kemudian manusianya itu seberberapanya. Lebih khusus lagi postur Indonesianya seberberapanya. Terus ada ya, masallallahu salamul afiyah, tidak ngaca kita ini di hadapan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, ketika kita mengetahui hal ini, maka tentunya ya, rasa hina di hadapan Allah, ketawaduan kita ya, ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu akan lebih ya. Karena keluasan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya juga beda dengan kekuasaan manusia. Kita misalnya sebagai suami yang berkuasa di rumah, kadang tidak tahu anaknya nangis, dipukul anaknya tetangga, kadang berantem sama yang ini, padahal itu kekuasaan kita. Yang seberapa? 6 kali 12 Pak. Taib, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keluasan yang mungkin kita pelajari atau belum kita pelajari dari ilmu alam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, "Wa tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu tangkai daun di bumi atau di mana lagi ya, yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kita yang punya kebun ya, misalnya punya kebun, sampaikah ke situ pengetahuan kita yang katanya itu punya kita kebunnya? Tidak ngurus kita, karena otak kita terbatas, tidak mampu untuk itu. Kemudian itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah maha kuasa untuk memuliakan si A dan menghinakan si B. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cacatnya orang yang sempurna tidak mampu melakukan, tapi ada orang cacat mampu melakukan, itu juga bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kekuatan, apalagi ya, sekuat-kuatnya ya, manusia ya, ketika sakit hilang ya, pengangkat barbel ataupun yang lainnya sama, kena flu langsung, padahal ototnya taib. Mana di hadapan al-qawiyul matin ya, zat yang maha perkasa lagi ya, tidak ada artinya kata manusia itu. Taib ya, begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya menyuruh buminya untuk menggeliat saja, buminya menggeliat ya, belum idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, rekternya, skalanya itu putus dan meledak. Ini yang masih terukur, buminya menggeliat, gerah dengan tingkah kita, gerah dengan maksiat yang ada di muka bumi ya, menggeliat sedikit, heboh sudah ya, seluruh dunia beritanya. Nah, itulah ya, tanda al-qawiyul matin ya, zat yang maha perkasa, maha kuat, maha kokoh. Belum unjuk rasa, Allah subhanahu wa ta'ala belum unjuk diri, itu hanya menyuruh atau memerintahkan makhluknya bumi untuk sedikit ya, merubah posisi, menggeliat ya. Baik, kemudian keagungan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula, tidak ada batasnya. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, tahu kalau kita ini tobatnya tobat cabai, balik lagi besok, tapi Allah tetap terima, subhanallah ya. Kalau kita pada orang tua kita saja yang katanya kasih sayangnya sepanjang jalan ya, begitu kita menyakitinya atau menyelisihinya di pagi hari, coba sore hari minta fulus mungkin ya, itu orang tua kita, apalagi orang lain. Tetapi zat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ya al-wasi' yang maha luas, kebaikannya tidak demikian, beda ya. Terlebih ketika juga berbicara tentang kekayaannya, subhanallah ya. Kalau kita takjub dengan kekayaan ya, alam Indonesia, tapi siapa yang bikin? Al-Ghani ya, zat yang maha kayanya kaya ya. Dan itu tidak ada apa-apanya juga segala gemerlap dunia yang ada ini jika dibandingkan dengan surga yang menanti. Itu juga bukti kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tanahnya itu misik ya, kemudian labinahnya itu dari emas atau batu batanya itu dari emas di surga. Kemudian bagaimana airnya, sungainya dari susu, dari khamar yang tidak bikin pusing, dari subhanallah, tidak seperti Ciliwung ataupun yang lainnya yang coklat dak karuan warnanya. Baik, itulah bukti sekali lagi keluasan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa, akal kita tidak mampu ya. Kemudian pemberiannya juga, yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang ini berbagai model hambanya dikasih sama Allah. Tidak ada ya, pilih kasih seperti kita atau seperti guru ketika mengajar, kalau yang pintar dikasih lebih ya. Misalnya tidak ada yang demikian.
di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi tapi dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya dan ilmunya yang maha luas tentunya. Kemudian rahmatnya juga. Bagaimana kita ketahui kisahnya, umat terdahulu yang membunuh 99 nyawa dilengkapkan menjadi 100, juga tetap rahmat Allah menyentuh orang itu, menyentuh atau mencakup orang tadi, sehingga Allah mengutus siapa? Malaikat untuk mengukur ya, jarak antara tempat taubatnya dengan tempat yang ditujunya, dengan tempat asalnya. Sampai-sampai malaikat cekcok, berebut. Yang satu mau bawa terbang ke surga, yang satu mau dicebloskan ke neraka. Tapi rahmat Allah ya, mengenai atau mencapai orang tersebut. Kemudian juga kesabaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Halim, As-Sabur, itu juga sangatlah luas. Bagaimana tidak ya. Sedangkan ya, hambanya melanggar dan melanggar ya. Kecil dikatakan masih kecil, belum berakal. Beranjak remaja dikatakan baru gede. Ya, masih belum matang katanya. Kemudian remaja, kemudian dewasa. Masih saja terus dan terus melanggar. Allah Subhanahu wa taala As-Sabur. Ya. Maha sabar yang sangat luas kesabarannya, sehingga ya, di pagi hari Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya pelaku maksiat di malam hari. Di malam hari Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya pelaku maksiat di siang hari. Itu salah satu bukti tanda kesabaran Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, tak bertepi. Nah, kemudian al-wasi' di sini juga berarti zat yang kadarnya dari setiap sifat paling sempurna, dari segala ukuran paling paripurna. Ya. Topnya top, ya ada lagi. Termasuk asma al-wasi' ini adalah asma yang menerbitkan cita atau harapan dan tawakal kepadanya. Ya. Kalaulah tidak karena kemahaluasan ya, bentuk penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, tentu kita akan putus asa. Begitu pula ya orang-orang yang utama dari umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk hatta sahabat pun, ketika tidak terlupakan oleh mereka sifat al-wasi' dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa di antara mereka yang ya, sempat dihinggapi keputusasaan atau kurang bulatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW meluruskan dan ya, menasihati sahabat tersebut, sehingga kemudian tawakalnya kepada Allah, tawakal dengan tawakal yang benar, dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maha luas sifat dan karakteristiknya, sehingga tidak seorang pun dari makhluknya mampu memenuhi haknya untuk dipuji. Ya. Ketika ya dalam hadis yang ma'ruf, bagaimana salah seorang sahabat ketika ya, berdiri dari ruku atau i'tidal, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sampai akhirnya, maka
ya, hamba tadi memuji Allah ya, dengan puji-pujian di mana ya, Nabi kabarkan bahwasanya sampai ada beberapa malaikat yang berebut mencatat dan membawa puji-pujian tersebut ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua juga tidak memenuhi hak Allah untuk dipuji. Makanya Allah memuji dirinya sendiri. Ya, banyak apapun ya, sepanjang apapun doa yang kita panjatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala itu tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dan merupakan hak Allah untuk memuji, untuk dipuji dan memuji dirinya sendiri. Ya. Allah Maha luas ilmunya. Ya. Hal ini tentunya sangat terbukti dan kita semua memahaminya bagaimana luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dengan tingkat akademik yang panjang dan lama, masing-masing punya ya spesifikasi, kekhususan yang makin mengerucut. Ya Pak ya. Profesor di bidang apa, satu titik ilmu. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan ilmu tadi, yang menciptakan juga otak-otak profesor itu. Tentunya ya jauh dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Maka di sini maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala jelas terlihat. Ya, jelas terlihat. Bagaimana jangankan ilmu tentang ya hukum atau ya ilmu-ilmu keduniawian, bahkan ya ilmu-ilmu yang kita geluti atau sebagian dari kita geluti pun ya banyak yang terlewatkan dari kita. Profesor yang duduk ya mengamati dan melakukan penelitian sepanjang mungkin puluhan tahun, ketemu akhirnya satu ilmu dari sekian tahun dia duduk menggeluti satu titik pengetahuan. Maka itu sekali lagi tidak ada artinya, atau itu bagian dari setitik atau kurang dari itu, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di sini juga karunia, kekayaan Allah sudah tadi, kemudian karunia dan nikmatnya, juga kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW saja disifati sebagai orang yang dermawan, dikatakan seperti karrihil mursalah, seperti angin ya, yang berhembus. Artinya yang ada di tangan beliau alaihissalam itu tidak menginap. Kalau ada ya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak sampai menginap di rumah beliau. Itulah salah satu ya contoh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya yang menciptakan beliau jauh lebih dermawan. Bagaimana tidak dikatakan dermawan, sedangkan ya, kalau kita di ya hukum dunia ini ya ketika bekerja kepada satu perusahaan atau ini, yang rajin mungkin dapat ya over apalah istilahnya ya, overtime dan lain-lain. Tapi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beribadah maupun tidak beribadah juga dikasih. Ini bukti kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tadi kekuatan dan keagungannya ya, juga hikmahnya dan ampunan serta rahmatnya. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini juga ada yang mukmin, ada yang kafir ya. Semuanya tentunya dengan hikmah.
yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Tidak harus kita mengetahui hikmah dari suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala maha luas, sedangkan kita maha terbatas. Itu saja. Ya, intinya wallahu a'la wa a'lam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.